Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, sebelum masuk ke video selanjutnya, perkenalkan nama saya Asdian dengan NIM A251222027. Saya dari kelas B, program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa yang ingin kita bahas. Nah, di sini kita akan mempelajari pengertian laju reaksi, faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan kita akan mempelajari soal dan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi? Nah, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat, penguraian fraksi, atau penambahan produk persatuan waktu. Laju menyatakan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses berlangsung. Laju reaksi dinyatakan sebagai laju penguraian reaksi atau terbentuknya produk. Laju reaksi didefinisikan sebagai konsentrasi reaktan atau produk tiap satuan waktu. Next video. Oke, selanjutnya di sini kita akan mempelajari apa sih faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini seperti judulnya, yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, menurut teori tumbukan, reaksi akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antara partikel. Makin banyak terjadinya tumbukan, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Namun, tidak semua tumbukan dapat menghasilkan reaksi. Hanya tetapi partikel-partikel yang mempunyai energi cukup dan posisi yang baik yang dapat menghasilkan tumbukan. Selain itu, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi lainnya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi memang salah satunya dipengaruhi oleh suhu. Nah, hampir semua reaksi menjadi lebih cepat bila suhu dinaikkan karena kalor atau panas yang diberikan akan menambahkan energi partikel bereaksi. Akibatnya, jumlah dan energi tumbukan bertambah lebih besar. Dengan kata lain, suhu semakin tinggi maka energi akan naik dengan gerakan partikel yang semakin cepat dan mengakibatkan terjadinya tumbukan sehingga laju reaksi semakin meningkat. Nah, selanjutnya, laju reaksi dapat terlambat atau dipercepat dengan menurunnya atau menaiknya suatu suhu. Ketika suhu dinaikkan, energi kinetik dalam molekul bereaksi juga akan bertambah. Kemudian, adanya energi kinetik yang tinggi mengakibatkan gerakan antara molekul makin cepat dan bergerak secara acak. Akibatnya frekuensi tumbukan yang terjadi makin besar dan tumbukan efektif juga makin banyak sehingga reaksi makin cepat berlangsung. Nah, pada video ini kita bisa lihat energi panas dan energi dingin. Kita bisa nonton pada video tersebut. Nah, di sini jika suhu diperbesar, molekul-molekul bergerak lebih cepat sehingga frekuensi tumbukan juga meningkat. Pada kondisi ini, energi molekul-molekul juga makin besar sehingga makin banyak molekul yang mencapai energi pengaktifan. Oleh karena itu, reaksi makin cepat berlangsung seperti yang sudah ditampilkan pada video. Nah, apakah besar laju reaksi dapat dihitung berdasarkan buku? Nah, ya tentu saja. Langsung saja di sini rumus yang digunakan dalam menghitung laju reaksi yaitu dengan Ft sama dengan delta V pangkat Tt dikurang T0 per delta T dikali F0, di mana delta F adalah kenaikan laju reaksi, sedangkan delta T kenaikan suhu, Tt suhu akhir, T0 suhu awal, Ft laju reaksi akhir, dan F0 laju reaksi awal. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, perlu kita ketahui di sini kita sudah lihat ada contoh soalnya, yaitu laju reaksi pada suhu 30 derajat Celcius adalah 3 kali 10 pangkat
2 molar per detik. Nah, berapa laju reaksi pada suhu 70 derajat Celcius jika setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksinya naik menjadi 2 kali lipat? Nah, jawabannya seperti apa? Nah, diketahui di sini T0 sama dengan 30 derajat Celcius, F0 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 molar per detik, dan TT-nya sama dengan 70 derajat Celcius, delta T-nya sama dengan 10 derajat Celcius, dan delta F-nya sama dengan 2 kali lipat atau sama dengan 2. Nah, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Nah, diketahui itu yang sudah kita ucapkan tadi. Kemudian di sini yang ditanyakan itu adalah apa? FT. Nah, penyelesaiannya yaitu di sini FT sama dengan 2 per 70 kurang 30 per 10 dikali 3 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 2 pangkat 4 dikali 3 kali 10 pangkat min 2 dan 16 dikali 3 kali 10 pangkat min 2, dan hasil yang didapatkan adalah 48 kali 10 pangkat min 2 Newton. Selanjutnya, manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengaruh suhu terhadap laju reaksi juga kita dapat pelajari dalam kehidupan sehari-hari loh, yaitu kita dapat lihat dalam gambar ini, yaitu sayur segar dan sayur yang sudah layu. Nah, agar sayuran segar dapat bertahan lama dan terjaga kesegarannya, maka sayuran perlu disimpan di dalam lemari es. Hal ini karena suhu rendah dapat memperkecil laju reaksi pembusukan dari suatu sayuran sehingga sayuran lebih bertahan. Nah, sekian dari video saya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah pengucapan dalam video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.